Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Pada hari ini, sebelum kita memulai pelajarannya, Ibu mau bertanya, bagaimana perasaan anak-anak Ibu semuanya hari ini? Baik. Siap untuk mengikuti pelajaran? Siap. Ada yang merasa sedih nggak hari ini? Anak-anak semuanya dalam keadaan sehat dan juga senang siap untuk mengikuti pelajaran. Nah, sebelum pelajaran pada hari ini kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca doa. Nah, kami minta kepada ketua kelasnya dipimpin pembacaan doa. Sebelum belajar kita membaca doa bersama. Berdoa dulu. Ya, nah, Ibu mau mengabsen. Kira-kira hari ini ada nggak yang tidak hadir? Siapa? Habib. Muhammad Habib. Kenapa tidak hadir? Sakit. Kita doakan semoga Habib cepat sehat sehingga dapat ke sekolah lagi. Dan selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu wajib untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Yaitu pada pagi hari ini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo sama-sama. Garuda Pancasila. Baiklah, sebelum kita lanjutkan pelajaran pada minggu ini, Ibu mau bertanya tentang pelajaran minggu kemarin. Ayo, kita pelajaran minggu kemarin itu kita membahas tentang apa? Ayo. Dasar pengenalan coding. Nah ya, kita belajar tentang konsep dasar pengenalan coding. Nah, apa itu coding? Ayo. Coding adalah Perintah pemrograman di dalam komputer. Ya, minggu kemarin kita sudah menjelaskan materi itu dan sekarang kita masuk kepada pengenalan berpikir komputasional. Jadi pada kegiatan ini berpikir komputasional, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu
itu berpikir komputasional dan juga peserta didik nantinya mampu menerapkan ataupun memberikan contoh-contoh berpikir komputasional, baik itu secara dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan juga algoritma. Jadi itu tujuannya. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, pernah nggak anak-anak semuanya mengalami masalah? Pernah. Pernah. Apa saja? Coba sebutkan salah satunya masalahnya. Misalnya dalam kamu ini di ruangan ini di sekolah. Misalnya pernah nggak kamu sekolah tidak bawa pena? Pernah. Nah, itu kan suatu masalah. Kemudian cara penyelesaiannya bagaimana? Kalau tidak punya pena? Meminjam sama teman. Kemudian apa lagi? Pernah nggak kemudian kamu membelinya? Nah, itu suatu masalah yang harus dipecahkan. Nah, pada materi ini kita akan belajar tentang apa itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional yaitu cara berpikir yang membantu kita dalam memecahkan masalah besar menjadi langkah-langkah yang kecil sehingga mudah dikerjakan. Jadi intinya itu nanti ada manfaatnya. Apa sih manfaat dari kita berpikir secara komputasional? Karena ada 4 tahap-tahap dalam berpikir komputasional. Ada 4 langkah penting. Yang pertama yaitu dekomposisi. Coba, siapa yang bisa membaca dari pengertian dekomposisi? Ayo, kelihatan? Nah, coba Akila. Memecah masalah besar jadi bagian kecil supaya mudah dikerjakan. Iya, dekomposisi itu memecahkan masalah yang besar sehingga menjadi bagian yang kecil supaya mudah dikerjakan. Contohnya, misalnya pernah nggak kamu di rumah itu membuatkan kopi orang tuanya ataupun minuman teh? Pernah nggak? Nah, itu kan adalah suatu masalah yang besar. Kita pecahkan menjadi masalah yang kecil. Tentunya dengan apa? Menyiapkan air panasnya terlebih dahulu. Apalagi? Sendoknya, gula, kopi, apalagi? Gelasnya. Nah, itu adalah dipecahkan menjadi bagian-bagian yang kecil supaya kamu mudah mengerjakannya. Dipecah bagian besar itu. Begitu juga nanti, misalnya kamu dalam belajar, kamu mengalami kesulitan, tidak bisa masalah yang besar itu langsung kamu selesaikan tanpa kamu mengetahui ataupun membagi ke dalam masalah yang kecilnya. Kemudian ada pengenalan pola. Coba dibaca Afifah. Apa itu pengenalan pola? Mencari kesamaan atau pola dari masalah yang ada. Ya, mencari kesamaan dalam pola ataupun kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya kegiatan kamu di rumah yang seperti pengenalan pola. Kegiatan kamu dari bangun pagi sampai kamu tidur. Misalnya bangun pagi, setelah bangun ngapain? Mandi. Setelah mandi ganti baju, sarapan, pergi ke sekolah, ya kan? Di sekolah belajar, pulang, istirahat, ngaji, sampai malam tidur, sampai kembali kan pekerjaannya itu berulang seperti itu, ya kan? Nah, itu adalah pola. Misalnya jam 6, jam 8 malam kamu tidur, ya berarti pola nanti
kemudian sholat, kemudian mandi. Itu adalah pola dia pengerjaan yang berulang-ulang. Seperti kalau kita lihat ada kotak-kotak yang berwarna itu di dinding. Ada enggak? Ada. Ada warna apa pertama? Kuning, merah, hitam, biru, coklat. Nah, dia kan kembali lagi ke kuning. Berarti itu pengenalan pola. Pertama, pola yang pertama, kotak pertama kuning. Setelah nomor 2 merah, nomor 3 hitam. Dia akan begitu seterusnya. Nah, itulah yang dinamakan dengan pengenalan pola. Paham kira-kira? Dia pola itu dia berulang-ulang. Kemudian yang ketiga, abstraksi. Memilih hal penting dan mengabaikan yang tidak perlu. Misalnya di sekolah ini kamu disuruh membuat gambar sekolah, misalnya gedung sekolah. Tentu yang kamu buat yang terpentingnya dulu. Tentu membuat apa? Bangunannya dulu, rumah sekolahnya dulu. Tentu kamu mengabaikan kalau di sekolah ini ada pohon, ada apa lagi? Ada bunganya yang kecil-kecil. Kita fokus kepada yang besar dulu. Itu namanya abstraksi. Memilih hal penting, mengabaikan yang tidak penting. Seperti kalau kita mau membuat nasi goreng. Kita membuat nasi goreng, yang terpenting itu apa? Ada nasinya, ada bumbunya, ada kualinya, ya kan? Nah, ada kompornya, itu yang penting. Kalau masalah piringnya mau warna kuning, mau warna hijau, sendoknya itu kecil atau besar, kan itu nggak masalah. Dia fokus kepada hal yang pentingnya, yang terpenting dari semua itu. Itu namanya abstraksi. Paham kira-kira? Paham. Selanjutnya algoritma. Algoritma ini membuat langkah-langkah yang berurut untuk menyelesaikan masalah. Kita buat langkah-langkahnya dengan detail. Seperti kita tadi membuat teh manis. Langkah yang pertama, siapkan air panas. Kemudian masukkan teh ke dalam gelas. Masukkan gulanya. Tuang air panas ke dalam gelas. Kemudian diaduk tehnya, tunggu beberapa menit. Kalau sudah merah, angkat. Baru tehnya siap diapa? Dihidangkan ataupun diminum. Itu adalah algoritma. Nah, untuk supaya lebih jelasnya, ini ada video animasinya. Video animasi tentang berpikir komputasional. Adakah yang menggunakan jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Kita saksikan videonya. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membuat diri, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersisa di tempat baru, hingga
Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, mengenal pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dikejar. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu tidak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus hindari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasang dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya adalah dengan mengambil barang yang paling. Nah, itu tadi adalah video tentang apa? Berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional itu dibagi menjadi berapa? Yang pertama, dekomposisi, yaitu memecahkan masalah yang besar menjadi bagian yang kecil. Kemudian yang kedua, pengenalan pola, yaitu mencari kesamaan atau pola dalam masalah yang ada. Yang ketiga, abstraksi, memilih hal yang penting, mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Kemudian algoritma, membuat langkah-langkah secara berurutan untuk menyelesaikan satu masalah. Kemudian nanti di sini ibu mau membagikan kelompok. Nah, karena di sini duduknya sudah berkelompok, ada 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ada 5 kelompok. Jadi nanti setiap kelompok itu ibu kasih LKPD-nya. Ibu kasih LKPD. Nah, kamu kerjakan, berdiskusi dengan teman kelompoknya. Ada yang kelompok, ini kelompok 1, kemudian
ini kelompok 5. Jadi kamu tulis nama anggota kelompoknya. Ada ketua kelompoknya kamu tulis. Boleh kamu keluarkan bukunya, ditulis di buku. Nanti bukunya ditulis di buku. Kemudian nanti itu kan ada 4 soal. Pertama, kamu diminta merencanakan bagaimana cara membuat nasi goreng dengan menggunakan 4 komponen berpikir komputasional. Pertama, secara dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Ketiga, abstraksi. Dan yang keempat, algoritma. Nah, silakan. Silakan kamu kerjakan berkelompoknya, bekerja sama dengan kelompoknya. Dikasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Ayo boleh berdiskusi dengan kawannya, dengan temannya. Ayo, silakan Javino. Ditulis nama kelompoknya, anggotanya siapa, pertama, kedua. Ya ini di sini saja. Ya, nama kelompok, nama kamu. Nama misalnya Akila, Ikan, Ozi, Aziz, Noval. Tulis namanya. Ya silakan berdiskusi dengan temannya. Tulis nama kelompoknya. Ini anggota kelompoknya di sini. Iya. 5 menit lagi ya. Ada yang sudah siap? Kelompok 4 sudah siap? Oh, dikit lagi ya. Kelompok 3 sudah? Belum. Sudah kelompok 1? Belum. 2 menit lagi ya. Berdiskusi dengan kelompoknya, memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Boleh kamu mau buat apa, terserah. Yang jelas kamu tahu urutan dan langkahnya. Enggak? Nah, coba. Masih fokus sama? Enggak? Kita coba tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, berarti fokus. Kembali lagi. Sudah? Sudah. Ya. Coba kelompok berapa dulu yang berani mempresentasikan ke depan? Ayo tunjuk tangan kelompoknya. Oh ya, kelompok 4 dulu. Ayo kita semuanya. Semuanya sama anggota kelompoknya di sini. Nah, nanti dibaca. Nah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca dari ya masalah yang harus diselesaikan. Kamu diminta merencanakan bagaimana cara membersihkan kamar dengan menggunakan 4 komponen
Tugas kelompok 1. 1. Komposisi. Menyiapkan bahan-bahan. Menyiapkan peralatan masak. Memasukkan bumbu. Menggoreng nasi bersama bumbu dan lauk tambahan. Menyajikan nasi goreng. 2. Pengenalan pola. Semua masakan dimulai dengan menyiapkan bahan-bahan dan peralatan. Hampir semua masakan menggunakan bumbu dasar bawang putih, bawang merah, dan garam. 3. Atraksi. Jadi informasi penting yang perlu diperhatikan. Bahan utama nasi, minyak, bawang, bintang. Alat wajan, spatula, kompor, piring, sendok. 4. Algoritma. Siapkan bahan peralatan, panaskan minyak di wajan, tumis bawang sampai harum. Masukkan nasi ini, aduk rata. Tambahkan kecap, garam, dan bumbu lainnya sesuai selera. Sudah selesai, siap disajikan. Sudah? Ya, silakan duduk. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, itulah hasil presentasi dari tiap-tiap kelompok. Semua kelompok sudah menampilkan hasil diskusinya dengan benar dan baik sekali. Dan untuk sebagai penutup pada kegiatan kita, pada penutup pembelajaran ini, Ibu, kita akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang berpikir komputasional. Ada berapa langkah-langkahnya? 4. Pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua? Pengenalan pola. Yang ketiga? Abstraksi. Yang keempat? Algoritma. Nah, itu adalah langkah-langkah yang terdapat dalam berpikir komputasional. Jadi, dalam berpikir komputasional itu tidak hanya dilakukan untuk komputer, tetapi bisa kita laksanakan dalam memecahkan masalah di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita tutup, Ibu mau bertanya tentang pelajaran hari ini. Bagaimana perasaannya anak-anak Ibu semuanya belajar hari ini? Senang. Sedih nggak kira-kira? Senang. Sudah memahami pelajaran pada hari ini? Sudah. Nah, untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Kita akan menggunakan nanti minggu depan Chromebook sebagai alat dalam kecerdasan artifisial yang mendukung pembelajaran kita. Nah, sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dan dipimpin. Siapa yang mau memimpin? Alvin, silakan Alvin. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada anak-anak Ibu semuanya. Pelajaran kita sudah selesai sampai di sini. Sampai ketemu lagi kita di pertemuan minggu depan. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.